Baiklah teman-teman, saya harus membuat video ini. Saya baru saja melihat video lucu dari Zia Youssef. Lihat ini. Tapi dia memang seorang orator yang sangat baik. Kamu harus akui itu. Ini adalah Zach Polanski alias Sang Pembisik Payudara. Sang pembisik Tili. Dia datang kepadamu dan berkata, bisakah kamu membuat payudaraku lebih besar melalui hipnoterapi? Dan kamu bilang, bisa. Tapi mind over memory hanyalah salah satu dari banyak ide gila Zack. Sementara para migran ilegal terus berdatangan ke pantai kita, Zack dan Partai Hijaunya mengatakan mereka ingin Inggeris tanpa perbatasan sama sekali. Sekarang sudah jelas bahwa era partai tunggal yang gagal telah berakhir dan ada pertarungan untuk jiwa negara kita antara Reform dan Partai Hijau. Itulah sebabnya hari ini kami mengumumkan kebijakan baru yang penting. Untuk mendeportasi semua migran ilegal di Inggeris, kita akan perlu menahan puluhan ribu orang sekaligus. Para migran tidak akan bisa meninggalkan pusat penahanan ini dan masing-masing akan ditahan di sana selama sekitar 2 minggu sebelum dideportasi. Jadi inilah janji kami. Pemerintahan Reform tidak akan menempatkan pusat penahanan migran di daerah pemilihan manapun yang memiliki anggota parlemen dari Partai Reformasi. Kami juga tidak akan menempatkannya di wilayah yang dewan kotanya dikuasai oleh Partai Reformasi. Dan dari wilayah yang tersisa, kami akan memprioritaskan daerah pemilihan yang dikuasai Partai Hijau dan Dewan Kota yang dikuasai Partai Hijau untuk menempatkan pusat penahanan migran tersebut. Itu berarti wilayah seperti di sini, di Brighton. Ya, itu sangat bagus. Sederhananya, jika Anda memilih Dewan yang dikuasai Reform atau anggota Parlemen Reform, kami jamin Anda tidak akan memiliki pusat penahanan migran di dekat Anda. Namun, jika Anda memilih Partai Hijau, kemungkinan besar Anda akan memilikinya. Dengan cara ini, itu sebenarnya adalah ujian yang sangat bagus. Oh, Anda ingin pengungsi diterima? Oke, baiklah. Buktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Saya pikir ini adalah langkah yang jenius, karena kita semua pernah melihat video-video para kaum kiri yang menghadiri demonstrasi pengungsi diterima itu. Tapi ketika mereka ditanya apakah mereka mau menerima pencari suaka di rumah mereka malah mencari-cari alasan. Lihat video ini. Saya hanya ingin tahu, apakah Anda mau masuk dalam daftar orang yang bersedia menerima pengungsi di rumah Anda? Tentu saja saya mau, hanya saja masalahnya saya masih ngontrak. Anting on track? Iya. Mungkin itu jadi masalah. Ya, karena mereka menaruh 9 kamar tidur di rumah yang seharusnya hanya 4 kamar tidur. Jadi kita benar-benar Haruskah kita benar-benar menampung seorang pengungsi dan membawanya ke rumahmu? Ya, kalau aku punya ruang, kalau kamu punya ruang. Tempatnya nyaman untuk menampung mereka. Iya. Tapi aku akan bangga melakukannya. Kalau aku punya tempat, pasti. Terima kasih banyak untuk itu sayang. Tampung satu di rumahmu. Iya, punyaku. Mereka ada di tempat sewaan. Seiwan. Iya. Kamu tidak bisa melakukannya. Iya. Pekerjaan orang lain. Ya, tidak. Maaf, aku tidak bisa. Kamu tidak bisa ambil satu. Aku tidak punya. Aku tidak punya tempat. Kamu tidak punya tempat. Apakah kamu punya status pengungsi? Kamu adalah kami. Ya, aku tidak mau. Kamu masuk daftar. Aku tidak tahu. Ya, aku ambil sedikit. Oh, tunggu. Aku tidak bisa. Soalnya rumahku agak kecil dan... Luar biasa. Apakah kamu bersedia menampung seorang pengungsi di rumahmu? Ya, kalau aku punya ruang. Kalau kamu punya ruang. Itu lucu juga, mengadopsi seorang pengungsi. Tidak, terima kasih. Tidak, terima kasih. Ada alasan kenapa kamu bisa? Tidak. Tidak, aku tidak mau mengadopsi seorang pengungsi. Permisi. Apakah Anda bersedia menampung seorang pengungsi di rumah Anda? Tidak. Tidak. Apakah Anda akan menampung seorang pengungsi di rumah Anda? Terima kasih. Tidak, menampung seorang pengungsi. Saya bersedia, ya, kalau saya punya tempat. Kalau kamu punya tempat, jadi di mana sebaiknya kita menempatkan mereka? Di mana sebaiknya kita menempatkan mereka? Iya. Ada banyak orang yang benar-benar pernah merasakan. Adalah. Namaku Jamie W. Namaku Alistair. Aku sudah mengadopsi seorang pengungsi. Terima kasih. Apa arti rasisme bagimu? Itu berarti tidak ada kesetaraan bagi mereka yang tidak bisa diterima di sini. Bagi mereka yang tidak seharusnya berada di sini. Ya. Luar biasa. Kembali ke Zia Youssef. Sederhananya, jika Anda memilih Dewan yang dikuasai Reform atau anggota parlemen dari Reform, kami jamin tidak akan ada pusat penahanan migran di dekat Anda. Namun, jika Anda memilih Partai Hijau, besar kemungkinan akan ada pusat seperti itu di dekat Anda. Dengan cara ini, setiap orang mendapatkan apa yang mereka pilih. Kunjungi votegreengetillegal.com. Inggris sedang hancur. Inggris butuh reform. Dan pulihkan Inggris. Kau tahu? Tidak apa-apa, ini adalah kebijakan yang hebat. Dan kau tahu? Ini sebenarnya membongkar orang-orang ini. Lihat ini. Wakil pemimpin Partai Hijau, Rakel, entah siapa namanya. Rakel sesuatu.
Rachel Millward. Lihat ini, dia menulis surat pada tahun 2025. Wakil pemimpin baru Partai Hijau, Rachel Millward, dicap munafik setelah dia menyatakan keberatan keras terhadap penempatan 600 pencari suaka di daerah lokalnya yang asri senilai 500.000 pound sterling. Dalam perannya sebagai bawahan Zach Polensky, Nona Millward dengan bangga menyatakan bahwa dia akan mengibarkan bendera semua negara untuk merayakan bahwa para pengungsi diterima di sini. Meskipun sebelumnya sangat antusias, Nona Millward menyampaikan kekhawatirannya tentang penggunaan kamp tentara Crowborough untuk menampung para migran dalam sebuah surat kepada Menteri Dalam Negeri dari Partai Buruh, Mike Tapp. Wanita ini, pengungsi di tempat orang lain boleh, tapi jangan di tempat saya. Jadi itulah kenapa menurutku ini sangat cerdas. Ini lucu, tapi ini kebijakan yang sangat cerdas dari Zia Youssef atau dari Reform. Semoga ini berhasil.